saya menyarankan Anda untuk menyiapkan cash flow sebesar 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan Anda. Kita ngopi lagi. Saat ini saya di FX Gold Coffee Shop. FX Gold Coffee Shop itu coffee shop dengan konsep drink coffee, make money, sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Buat Anda yang ingin datang ke coffee shop saya, silahkan, welcome. Kita diskusi, edukasi, kita juga bisa trading bareng. Bukan hanya untuk forex gold, tetapi juga untuk saham, indeks, dan cryptocurrency. Sebelumnya saya sudah berbagi dalam episode 1 mengenai resesi, krisis, depresi ekonomi menjadi awan gelap tahun 2023, apakah akan terjadi atau tidak, dimulai dari saya menyampaikan pengertian mengenai krisis ekonomi, kemudian masuk apa yang menyebabkan krisis tersebut, mulai dari COVID bersambung kepada perang Rusia-Ukraina, menyebabkan rantai pasokan bermasalah, akhirnya harga-harga barang terutama energi dan juga pangan menjadi naik, menimbulkan dampak inflasi di mana inflasi Amerika sempat mencapai 8,5%, bahkan Inggris 10%. Masuk juga untuk menghadapi inflasi tersebut, bank sentral dari negara-negara maju itu melakukan langkah agresif menaikkan suku bunga gila-gilaan dan juga pada akhirnya menyebabkan industrial komersial, di mana industrial dan komersial mendapatkan bunga tinggi sehingga mungkin mereka tidak akan mengajukan kredit untuk usaha, lebih baik diam saja, dan itu akan membuat terhambatnya ekspansi serta berputarnya ekonomi. Dari sisi kita, rakyat jelata, menimbulkan efek bisa saja terjadi pengangguran, kemudian juga daya belanja kita turun. Selanjutnya juga biaya-biaya yang kita keluarkan, misalkan untuk cicilan, itu akan semakin naik karena bunga misalkan KPR, mobil, dan lain sebagainya juga ikut naik. Itu kira-kira dampaknya. Kalau kita bahas krisis ekonomi yang berpotensi terjadi di 2022-2023 ini, tidak terlepas juga dari krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Kita flashback sejenak di tahun 1998, krisis ekonomi dimulai dari Thailand dan merambat ke negara-negara Asia yang lain. Kemudian di tahun 2008, murni karena Amerika, kasus perumahan, subprime mortgage. Selanjutnya juga di tahun 2022-2023 ini karena bentuk baru yaitu COVID dan perang Rusia-Ukraina tadi. Dengan demikian sebetulnya potensi krisis ekonomi itu bisa ditimbulkan dari manapun. Saya juga menyoroti soal Eropa yang saat ini memiliki dampak negatif paling besar akibat supply chain tadi, energi dan juga pangan. Dan tambahan informasi, Eropa memasuki musim dingin di mana kebutuhan akan gas semakin tinggi. Saat ini juga sudah mulai dampak kesulitan-kesulitan terutama di Jerman dan Inggris sendiri, sementara Inggris juga bermasalah dengan obligasi yang jelas-jelas dihentikan program quantitative easing-nya. Demikian juga ada problem lain di beberapa negara Eropa, yaitu kembali naiknya COVID-19.
Ada tambahan lagi bahwa Rusia Ukraina ini masih juga berpotensi menimbulkan efek lain, yaitu perang dunia ketiga tentunya. Walaupun saat ini belum ada indikasi ke arah itu, tetapi segala kemungkinan harus bisa kita antisipasi. Oke, kita akan membahas bagaimana sih peluang terjadinya benar-benar depresi ekonomi di tahun 2023 yang istilah Pak Jokowi itu awan gelap. Kalau kita perhatikan masih ada optimisme dalam kaitannya dengan Amerika, di mana tingkat penganggurannya itu terus turun. Terakhir 3,5%, bahkan 3,5% ini merupakan rekor pengangguran terendah dan itu terjadi sebelum COVID Maret 2020. Sehingga masih ada optimisme tidak akan terjadi depresi ekonomi di tahun 2023 karena masih ada data-data yang bagus dan Biden serta Yellen dari awal ngotot Amerika tidak mengalami krisis ekonomi tetapi hanya perlambatan ekonomi. Kemudian juga kita melihat bahwa The Fed sebagai bank sentralnya Amerika itu konsisten menjalankan program pengetatan ekonomi, walaupun pengetatan ekonomi bisa saja menimbulkan dampak yang lain, tetapi memang harus itu yang dilaksanakan secara konsisten, agresif, terus menaikkan suku bunga. Kalau kita bandingkan dengan 2008, 1998, suku bunga saat ini masih lebih rendah dan target suku bunga Amerika itu sendiri sekitar 4,4 sampai 4,5% sampai dengan akhir 2022. Sementara saat ini 3,25, masih ada sisa pengumuman 2 kali yaitu November dan Desember sehingga masih besar kemungkinan naik 2 kali berturut-turut sebesar 0,5 dan juga 0,75. Selanjutnya juga kalau kita perhatikan lagi pemerintah Amerika terus-menerus juga berusaha mencari bentuk-bentuk lain sebagai sebuah strategi menghadapi kemungkinan stagflasi di mana pertumbuhan ekonomi 2 kali berturut-turut turun dan inflasi itu naik. Dari situ sisi optimismenya sendiri, bagaimana dengan pesimismenya? Saya melihat tingginya inflasi ini menjadi problem karena sudah termasuk hyper. Demikian juga dengan masalah di Eropa dalam kaitannya dengan krisis energi dan pangan itu juga semakin parah apalagi memasuki musim dingin dan seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa krisis ekonomi global ini bukan hanya karena pemicunya Amerika tetapi juga bisa negara-negara lain khususnya Eropa seperti yang terjadi tahun 1998 dimulai dari Thailand. Untuk itu kita mesti melihat perkembangan data-data paling tidak di 3 bulan 4 bulan terakhir sampai dengan awal-awal 2023. Apakah misalkan pertama soal tingkat pengangguran di Amerika itu semakin bertambah, tidak perlu semakin berkurang, konsisten tetap saja bagus, yang penting tidak bertambah apalagi ekstrim. Selanjutnya juga apakah inflasi itu mulai melandai? Saat ini memang datanya mulai turun dari mulai 8,5% dan terakhir 8,2%. Tidak sesuai dengan ekspektasi 8,1%, tetapi lumayan 8,2% dan di sisi lain menimbulkan efek dolar menguat karena diperkirakan The Fed akan semakin agresif mengingat tingkat inflasinya itu turun belum sesuai dengan harapan. Jadi, kalau kita lihat teknikal nanti, US dollar berpotensi masih akan menguat karena belum tertinggi sepanjang sejarah, walaupun ada potensi koreksi karena ada resisten history high sebelumnya. Selanjutnya juga kita tetap harus melihat perkembangan data-data ekonomi yang lain. Jadi kesimpulannya belum bisa langsung diputuskan terlalu dini untuk kita menyatakan, menyimpulkan akan terjadi depresi ekonomi atau tidak di tahun 2023, harus menunggu data-data paling tidak sampai Januari Februari tahun 2023. Lantas apa yang mesti kita persiapkan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya awan gelap di tahun 2023 tersebut? Yang pertama, saya menyarankan Anda untuk menyiapkan
menghasilkan cash flow sebesar 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan Anda. Kalau normal itu biasanya 3 kali, waktu COVID itu 6 kali, dan kali ini menghadapi kemungkinan awan gelap, 12 kali dari pengeluaran bulanan Anda. Kemudian juga tetap Anda harus berasuransi khususnya kesehatan. Karena sakit itu mahal, jangan sampai nanti pada saat terjadi krisis, resesi sampai dengan misalkan depresi, kita juga harus membayar biaya rumah sakit yang sangat mahal tersebut. Jadi saya mendorong, bukan karena saya agen asuransi, berasuransilah. Buat Anda yang sudah punya pasangan, tidak ada salahnya Anda juga mengadopsi asuransi jiwa. Kemudian juga jangan lupa perhatikan aset-aset dan hutang Anda. Kalau misalkan hutang Anda cukup besar dan itu akan membebani Anda, lebih baik Anda lunasi dengan menjual aset-aset yang tidak bernilai investasi, artinya seiring dengan waktu dia semakin turun, bukan semakin naik. Aset itu contohnya misalkan yang bergerak adalah mobil. Memang mobil itu ada beberapa yang sifatnya investasi seiring dengan waktu naik, tetapi secara umum aset mobil itu adalah mengalami depresiasi atau penyusutan. Itu bisa Anda jual. Sekali lagi, jika hutang itu terlalu besar, atau misalkan Anda mendapatkan hutang baru di mana bunganya lebih rendah, Anda bisa ambil dan Anda bayar untuk mencicil hutang yang lebih besar. Jadi perhatikan soal utang, bukan saja jangan sampai bertambah yang tidak produktif, tetapi juga harus dikurangi. Demikian juga untuk mendapatkan uang cash, Anda bisa menjual aset-aset yang sekiranya tidak mengandung nilai investasi. Selanjutnya, Anda harus tetap berbelanja secara normal, tetapi hemat. Hemat yang dimaksud Anda tetap melakukan belanja, tetapi yang sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Hati-hati dengan gaya hidup Anda, oleh karena itu jaga juga pergaulan, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Secara prinsip, gaya hidup itu bisa menjadi mahal, gonta-ganti handphone, jam, dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan sebagai persiapan menghadapi yang disebut dengan bahkan depresi ekonomi. Bagaimana selanjutnya? Yang paling penting adalah mesti belajar dan berlatih. Karena dengan belajar dan berlatih ini, kita bisa mendapatkan uang setelah kita memiliki pengetahuan pengalaman. Dan dengan belajar berlatih ini juga kita memiliki iman dalam tanda kutip yang kuat. Karena biasanya pada saat terjadi krisis ekonomi, itu ada saja penawaran-penawaran, janji-janji manis, duduk diam dapat duit dolar umpamanya, yang tidak pakai belajar berlatih itu bisa profit, yang bisa profit 1% per hari, biasanya itu akan gencar kembali. Dan kalau kita tidak memiliki sekali lagi iman yang kuat untuk tidak sampai terpengaruh, walaupun mungkin kita mengalami penurunan income, malah berinvestasi di hal-hal yang seperti itu, contohnya investasi bodong dan lain sebagainya. Kemudian untuk para trader, kira-kira bagaimana langkahnya menghadapi krisis bahkan sampai depresi ekonomi ini? Bicara mengenai trader forex gold sebetulnya tidak ada masalah karena kita bisa melakukan entry buy, bisa juga melakukan entry sell, dua arah bisa profit, di samping secara fair harus bisa dinyatakan dua arah juga bisa loss. Kalau kita bicara trading saham, maka menurut saya ambillah saham-saham yang secara fundamental bagus, demikian juga teknikal, dan secara sentimental atau bandarmologi itu juga banyak didominasi oleh asing dan aktif. Hati-hati terhadap saham-saham gorengan, dan di dalam saham ini, jika nanti misalkan Anda tidak punya barang, kemudian karena krisis harganya menjadi turun terus-menerus, disitulah Anda mendapatkan diskon. Kita bicara trading, bukan investor, dan para profesional itu senang, karena para profesional itu tidak terlalu senang kalau harga naik terus, tetapi jika misalkan harga turun, itu kesempatan untuk membeli barang di harga diskon atau murah. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.